kantor ya, ya, Ini rencana untuk bikin huntara. Tapi ini baru pengukuran. Baru pengukuran. Karena melihat situasi lapangan kan kelihatannya masalah agak kecil. Jadi mau diukur dulu kalau memang itu udah cukup, bisa mencukupi ya. Minggu besok udah mulai untuk dibikin Huntaranya. Ada berapa lokal ini Pak kemungkinan Pak? Kalau lokal insya Allah mau dibikin 4 lokal. Tapi yang selokal ada penghuni untuk 6 rumah. Makanya ini kan dibikin yang selokal kan ada 25 meter. Nanti itu dibikin 6 rumah. Satu lokalnya 6 rumah. Satu lokalnya 6 rumah. Ini kan dibikin 4 lokal. Karena yang serumah itu nanti untuk musola. Untuk musola ya. Nah, untuk perlengkapan barangkali yang di Huntara itu kan mau ada apa musola atau memang apa. Siap. Pak, untuk waktu pelaksanaan pembuatan bedengan atau huntara ini kemungkinan memakan waktu berapa lama Pak? Insya Allah sih nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu ya, selesai ya. Itu kan pakai kayu semua sih. Untuk kelanjutan dari huntara ini Pak, kalau sudah selesai ini mereka di sini akan dilakukan pembikinan huntap rencananya Pak? Akan dibikinkan untuk huntapnya. Juga setelah ini yang huntaranya selesai, terus ini, nah, terus dari kelengkapan yang untuk huntapnya juga mau dilangsungkan Pembikinan. bikinan. Kemungkinan kapan itu Pak? Insya Allah sih minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi ya. Karena mulai hari ini juga saya sudah persiapan untuk mencari alat berat ini untuk perataan. Oh, untuk perataan bukit itu Pak ya? Iya. Mohon maaf Pak, untuk warga sendiri ini sudah menyetujui ya Pak ya? Mereka akan dipindahkan ke sini. Sudah sepakat semua. Sudah sepakat semuanya ya? Karena kan sudah disosialisasikan di desa. Di balai desa. Gimana Pak? Ya ini kebetulan nanti kita ada pengadaan tanah juga, usulkan ke pemerintah untuk bisa pengadaan tanah sebagai hunian tetap. Nanti kita proses itu dananya bukan dari BPT lagi, tapi mungkin nanti kita melalui APBD yang normatif, nanti lewat pengusulan bank dan sebagainya untuk pengadaan tanahnya. Sedangkan untuk rumahnya nanti kita usulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui dana siap pakai rehab rekon. Ya, untuk penanggulangan ini tidak ada kita menarik dari kewajiban dari pemerintah untuk bisa melindungi rakyat masyarakat, sehingga ini tidak semuanya disediakan, terutama untuk untuk hunian sementara dan tetapnya itu semuanya kita sediakan, upayakan semua dari pemerintah. Kita upayakan ada penerangan juga nanti kita upayakan listrik ya. Untuk warga sendiri melakukan pengungsian itu atas inisiatif sendiri atau ada perintah itu Pak? Ya pertama-tama begini, kalau perasaan warga sih ya sebetulnya nggak mau mengungsi, tapi ya bagaimana lagi keadaan membahayakan begini, akhirnya ya ambil yang terbaik aja menurut pemerintah. Selama ini sudah berapa hari Pak berada di pengungsian Pak? Perasaan sudah 3 minggu lebih. 3 minggu lebih ya? 3 minggu lebih, 2 hari lah. Gimana Pak perasaannya berada di pengungsian itu Ya, Pak? sebetulnya sih ya kurang nyaman, cuman ya senyaman-nyaman daripada berbahaya. Untuk masyarakat itu menuju tenda pengungsian itu jam berapa Pak? Ada yang kebanyakan itu habis maghrib gitu ya. Habis maghrib baru Ya, ke sana ya? Kalau sore masih ada pekerjaan di rumah sih, harus ngampanin ternak, ada ayam, ada kambing. Aktivitas di rumah masing-masing ya? Siangnya kan banyak yang beraktivitas biasa. Tidak ada kendala Pak selama di pengungsian Pak? Ya tidak lah, katakan tidak. Terus ini Pak, untuk sekarang ini Pak yang dibutuhkan di pengungsian Pak? Kalau sekarang sih rasanya ya belum ada, cuman ya kadang masalah makan gitu ya, konsum apa sayurnya apa deh.
Lauknya itu yang kadang-kadang kurang. Oh gitu ya. Sayur sih ya cukup. Cukup ya. Lauk yang kadang-kadang. Sementara dari mana Pak itu untuk konsumsi sendiri Pak itu Pak yang mengadakan Pak? Oh, kalau bantuan itu banyak ya ngalir ya. Oh, gitu. Ada dari MDMC, Mm-mm. dari apa, pemerintah BPBD, dari apa, Pemkab juga ada, dan relawan-relawan perorangan juga ada. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Bapak itu memilih mengungsi itu atas inisiatif sendiri atau ada yang menganjurkan itu Pak? Ada yang menganjurkan, yaitu pemerintah setempat ya Bapak HRT ya. Karena rumah sudah tidak layak. tidak layak ya untuk dihuni Pak ya. Jadi diharapkan untuk menuju ke pengungsian Pak ya. Iya, Selama ini tidak ada kendala Pak di pengungsian? alhamdulillah tidak. Tidak ada ya. Untuk yang masih dibutuhkan Pak untuk saat-saat ini Pak untuk di pengungsian Pak? Ya memang kalau saat ini ya itu kamar mandi memang belum ada sih. Kamar mandi ya. Jadi sementara ini menumpang ke warga Pak. Iya. Jadi ya begini Pak, kalau kita tuh masyarakat mengungsi di sini tuh atas instruksi dari pemerintah, terutama pemerintah desa sama BPBD Pak. Karena kan kita rumahnya membahayakan Pak. Sudah berapa hari Pak ini berada di pengungsian Pak? Kita mengungsi di pengungsian sudah 23 hari 23 malam Pak. Tanggal 31 Mei Pak, ya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Pak. Malam berarti ya mereka Malam, berada di pengungsian itu Pak ya. Malam Selasa. Malam Selasa. Untuk setiap harinya kalau dari awal kita fleksibel Pak. Kalau yang misalkan kebetulan nganggur nggak ada aktivitas ya kita berkumpul di tenda. Kalau yang punya aktivitas biasa ya kita nggak bisa memaksakan Pak. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang pokoknya punya aktivitas masing-masing Pak. Paling mereka mendatangi ke tenda pengungsian kalau sudah malam itu Pak. Sudah malam, sudah habis maghrib. Habis maghrib biasanya Pak ya. Sudah mulai. Terus untuk kembali ke rumah masing-masing mereka? Mereka kembali ke rumah masing-masing itu setelah sarapan pagi Pak. Setelah kita bersantap pagi, sarapan pagi, mereka udah mulai pulang. Mulai pulang Pak ya. Sebagian besar penduduk sini ini aktivitasnya apa Pak? Sebagian besar penduduk sini itu bertani Pak, bertani sama berternak kambing Pak. Oh gitu ya. Ya. Mohon maaf Mas, untuk yang masih dibutuhkan di tenda pengungsian ini kemungkinan apa Pak kebutuhannya? Yang masih dibutuhkan di sini terutama kita sayuran Pak, tapi sayuran ini dimohon kalau misalkan mau ada yang nyumbang itu usahakan mengkoordinasi dulu Pak. Koordinasi dengan Ya, pengurus. takutnya nanti bertumpuk sama yang lain nanti jadinya kan mubazir Pak. Siap. Mas, untuk informasinya saat ini sedang lagi dipersiapkan untuk Huntara, betul itu Mas? Betul sekali Pak. Tadi sudah mulai ada pengukuran yaitu penyekatan, pengukuran per kotaknya, per petaknya itu udah dibagi-bagi itu menjadi 4 deret yaitu berhadapan-hadapan, ada yang menghadap ke selatan, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke barat seperti itu. Jadi kita ini nanti di situ saling berhadapan-hadapan itu rumah deretnya. Ada berapa petak itu Mas? Itu Berapa huntaranya? kalau tidak salah itu jumlahnya sekitar 24 kotak rumah petak, yaitu per deretnya, per bloknya itu 6 kotak itu kalau nggak salah. 6 per deretnya ya. 6 kakak, 6 rumah. Siap. Untuk fasilitas yang disediakan dari Huntara itu Mas? Fasilitas yang disediakan di Huntara yaitu pertama gitu kalau dari rumahnya di dalam rumahnya itu ada ruang tamu istilahnya, terus kamar tidur, terus ada dapur, terus ada kamar mandi, terus listrik sama air
bersih. Mantap. Terus bagi mereka yang memiliki hewan ternak Mas, Kalau yang memiliki hewan ternak nanti disediakan lahan kosong, yaitu di sebelah baratnya itu ada lahan kosong, itu nanti dibikinkan kandang ternak kambing, dikumpulkan di situ Pak. siap. Oh ya Pak, untuk menambahi ini Pak, untuk MCK nanti per deretnya yaitu per 6 rumah, per 6 rumah petaknya nanti dikasih 2 MCK. Ada 2 MCK ya per 6. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau si warganya bisa berinisiatif bikin sendiri, itu dipersilahkan. Diperbolehkan ya. Dipersilahkan, nanti tinggal modal peralon sendiri, nanti tinggal disalurkan ke peralon utama seperti itu. Mohon maaf Pak, untuk dari warga sendiri dengan adanya Huntara ini mereka udah siap untuk dipindahkan gimana Pak? Nggak ada ganjalan gitu? Kalau dari warga sini sudah siap untuk direlokasi ke Huntara, mengingat ini bencana kan mengancam jiwa, keselamatan jiwa lah Pak. Sudah dimusyawarahkan dengan warga itu Pak ya? Beberapa kali dimusyawarahkan. Untuk pembikinan Huntara itu kemungkinan memakan waktu berapa lama itu? Kalau untuk proses pembikinan Huntara itu sekitar, kita ini di sistemnya dikeput pakai relawan Pak, kemungkinan bisa 1 minggu juga kelar Pak. 1 mingguan ya untuk 24 petak itu Pak ya? Betul. Gitu kan, mulai besok kita udah mulai beres-beres. Jadi kemungkinan minggu depan sudah bisa menempati Huntara itu ya? Betul, diusahakan. Untuk ininya sendiri, bentuk Huntaranya itu materialnya itu terdiri dari apa itu? Itu untuk material Huntara terdiri dari balok kayu, terus kaso, kasibot, asbes, paku. Berarti rumah pakai kasibot ya istilahnya ya? Pakai kasibot. Siap. Terus untuk mereka kemungkinan tinggal di Huntara itu berapa lama sambil menunggu huntap itu Mas? Itu diperkirakan 1 tahunnya itu bisa lebih Pak, karena di lokasi bahan huntap itu perlu ada pengerukan lagi sama perataan lagi Pak, penataan ulang lagi. Kemungkinan hampir 1 tahunan ya? 1 tahun bisa lebih. Mereka kan meninggalkan rumah lamanya Pak yang terkena musibah ini Pak. Nah, itu nantinya gimana kalau mereka sudah menempati Huntara itu Pak? Jadi himbauan dari instruksi dari pemerintah, kalau kita ini pindah ke Huntara ini bawa barang seperlunya Pak. Mungkin surat-surat berharga bisa dibawa ke situ. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, kalau yang punya padi banyak, terus yang punya istilahnya abrak-abrak, perkakas, yaitu ya usahakan masih di rumah yang lama di sini. Tinggal ya. Terus untuk keamanannya? Masalah keamanan nanti kita kerjasama sama relawan, banser, sama warga masyarakat setempat. Kita masih bisa digilir sistem ronda malam seperti itu. Berarti kalau siang mereka masih bisa berada untuk mengunjungi rumah lama mereka ya? Betul. Kalau untuk siang kita memang biasa beraktivitas, caranya mencari nafkah kebanyakan di sini. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau siang ini masih di sekitar perumahan yang lama. Berarti ya, Huntara itu untuk tidur lah ya? Untuk tidur, untuk menyelamatkan barang-barang jiwa, terutama nyawa. Seperti itu. Ya, makasih Pak informasinya Pak. Sama-sama Pak.